Malam niki kita sampai ke bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar bagian terpenting dalam syariat agama Islam. Jadi dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar niki pengarang yaitu Imam Nawawi rahimahullahu taala memulai pembahasan dengan beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah atau amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang pertama pada surah Al-Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi ayat ini bahas terbin le bab ke-20 tentang ad-dalalah 'alal khair wa dhalalah. Dan hendaklah sebagian di antara kalian ada satu kelompok yang mengajak untuk melakukan kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, melarang kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat. Kita lanjutkan ayat kedua Al-Imran 110. Wa qala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lanjutannya wa tu'minuna billah. Kuntum khayra ummah, kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan atau yang ditampilkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum, andaikan ahli kitab itu beriman, lakana khairan lahum, tentu itu lebih baik bagi mereka. Jadi ayat ini diawali dengan kata-kata kuntum. Jadi kuntum ini berasal dari kana barang antum. Ayat kalau diawali dengan kana itu menunjukkan masa lampau. Nah, letena kuntum ini adalah sesuatu yang sudah lama, bahkan sejak zaman azali Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa umat Nabi Muhammad di mana arah. Tetapi Allah sudah menetapkan. Nah, ini apa itu kata-kata kuntum. Jadi dulu sudah diazali, sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ngeno ite kalian ini khairu ummah, yaitu umat terbaik. Nambel kan tahu bahwa yang dimaksudkan ayat ini adalah umat Nabi Muhammad. Nah, ini ukhrijat linnas, kalian dikeluarkan, diutus kepada seluruh manusia. Satu-satunya nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia adalah Nabi Muhammad. Namun selain-lain khusus yang bejak bangsa atau umat-umat sesuai oleh turun lain. Bani Israel terutama Bani Israel. Nah, khusus nabi ente seluruh umat manusia. Kalian adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan linnas, untuk seluruh manusia. Nah, kapan kita dikatakan umat terbaik? Arak syaratnya. Nah, ini kelanjutan ayat ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ini ciri-ciri umat terbaik. Kalian memerintahkan yang ma'ruf dan melarang terjadinya kemungkaran. Nah, jadi telu syaratnya. Yang ketiga adalah wa tu'minuna billah,
kalian beriman kepada Allah. Jadi dari ayat ini bisa dipahami bahwa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wah tentuannya si Allah Subhanahu wa taala berpotensi punya kesempatan luas untuk menjadi umat yang terbaik di muka bumi ini. Lamun terjadi beang itu syarat. Kalau kita menjalankan 3 syarat ini, maka kita jelas menjadi umat terbaik di muka bumi ini. Syarat yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kita mengajak orang lain untuk melakukan yang ma'ruf. Yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar. Jadi mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Nah, andai telu syarat ini kita sudah jalankan, maka pasti ini janji Allah Subhanahu wa taala, kita akan muncul menjadi umat yang terbaik di muka bumi ini. Ini yang dibuktikan oleh umat Nabi Muhammad sejak zaman sahabat. Kemudian zaman tabi'in, tabi'in. Ini yang penarannya nih, telu qurun ini, zaman sahabat, tabi'in, al-qurun al-mufaddalah. Jadi qurun waktu-waktu yang paling utama, waktu-waktu atau masa terbaik umat Islam. Nah, kenapa kata kuncinya ini? Jadi mereka melakukan yang 3 ini dengan penuh keseriusan. Nah, sedikit menjadi pertanyaan biasanya, dan itu sesuai barang karakter Al-Quran. Si terpenting pasti itu diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma lihat si telu ini iman paling mudi, amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian iman kepada Allah. Padahal yang terpenting itu adalah iman. Nah, kumbekne ampun pemudi iman. Justru yang pertama itu adalah amar ma'ruf, kemudian yang kedua nahi mungkar, barulah beriman kepada Allah. Kata para ulama ahli tafsir, karena amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan pintu gerbang untuk memasuki iman. Kita mengajak orang lain untuk beriman, kan arak pengajakan dulu. Jadi bagaimana orang terutama non muslim mau beriman kepada Allah kalau kita membiarkan terus tanpa melakukan pengajakan? Ndek tetenya tidak memberikan pengarahan. Jadi pastilah amar ma'ruf nahi mungkar itu yang paling utama. Jadi ia jadi pintu gerbangnya. Nah, ibarat sebuah bangunan, pintu gerbang pasti lebih dulu, ia paling dulu. Nah, sekenaan adalah ini yang pada pejuluk amar ma'ruf nahi mungkar sebelum menyebut beriman. Nah, yang kedua ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Islam. Bahkan sampai-sampai ini menjadi syarat kalau kita mau menjadi umat yang terbaik. Nah, akhir lekali ayat ini 110 Al-Imran, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Andaikan ahli kitab Yahudi, Nasrani mau melakukan yang 3 ini, lakana khairan lahum, itu tentu lebih bagus bagi mereka. Cuma sayang dengan Allah, minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Sebagian di antara mereka ada memang yang mau beriman, termasuk di zaman Rasulullah, Yahudi dan Nasrani. Sebagian di antara mereka beriman maraite, tetapi wa aktsaruhumul fasiqun, yang paling banyak itu adalah mereka fasik, melakukan kefasikan. Jadi sampai hari ini sekarang Yahudi ini pokoknya nggak sekek. Kebiasaan yang paling jelas adalah bahasakan anak bajangan ke PHP, girang ngakalang. Jadi sekarang dia janji besok ngingkarin, kan udah lekan zaman Rasulullah, bahkan lekan zaman Nabi Musa. Israel dan kepir kali perjanjian le PBB coba. Nang kena berjanji jemaah ingkarin dek nunggu sebulan. Dan ini dek sebut-sebut. Nah, inilah karakter dengan Yahudi ini, terutama dengan Bani Israel ini. Cuma salah satu kelebihan mungkin ini di zaman Rasulullah ini sangat cerdas. Bayangkan ke cuma berapa juta coba. Jadi dengan Yahudi ini dek menyebar mara Islam, agama Yahudi. Ya paling kurang lebih lah 3 juta, dek berombok, dek berkurang. Cuma kurang lebih 3 juta ini mengalahkan miliaran dengan seluruh dunia ini. Coba lembek negara ada doang ya. Mulai dari usaha nih, entertainment nih, hiburan, acara-acara TV, selalu yang di belakang layar itu adalah orang-orang Yahudi ini.
Cuma ini mungkin saking pinternya jadi pegawaiannya ya ngakalang doang. Wa qala ta'ala, yang berikutnya, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari Bani Israel, lu'ina, dilaknat dia, ala lisani Dawud, melalui lisan Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan Nabi Isa ibnu Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asaw. Ini karena mereka terus melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka sudah melakukan sesuatu yang melampaui batas. Bani Israel ini keturunan nama lain dari Nabi Yakub. Nah, jadi lekal Nabi Ishak, Yakub anaknya. Jadi Nabi Ishak, dua kan putra Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak. Lekan Nabi Ismail ini kebetulan dia arak sampai akhir keturunannya sejari Nabi Rasul, kecuali terakhir adalah Nabi Muhammad dari Bani Quraisy. Nah, kemudian lamun lekal Nabi Ishak anaknya Nabi Yakub. Yakub ini berjulukan Bani Israel. Nah, jadi terus selepuknya keturunannya sebagian besar, bahkan hampir 2/3 Nabi Rasul dari keturunan Bani Israel, lekal Nabi Yakub ini. Sampai ampune tolak betul Nabi Muhammad, keberadaan Nabi Muhammad. Jadi wataune lekal Taurat, Zabur, Injil akan lahir nanti Nabi akhir zaman. Nah, cuma yang tidak disebutkan lek selepuk kitab ini leka lek embe, kaum embe, suku embe. Nah, mereka mengira Bani Israel ini bahwa pastilah yang akan menjadi nabi terakhir itu adalah leka lek Bani Israel. Nah, tiba-tiba lekan keturunan Nabi Ismail, yaitu suku Quraisy. Nah, ini pernah tolak mentah-mentah sampai detik ini. Jadi ndekne meleh jadi talonatene. Walaupun memang tahu nih kali kitab-kitabnya. Nah, jadi lekal Nabi Musa dia dilaknat sampai Nabi Isa, bahkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma pertanyaannya kan disebut cuma 2 nabi ini, padahal Nabi Israel itu sangat banyak. Dan bahasa Al-Qur'an lu'inal ladzina, dilaknat dalam kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad. Cuma disebutnya tana ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Nah, ngene ulama ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsirnya, karena 2 nabi ini diantara semua nabi-nabi Bani Israel paling parah, paling menderita menghadapi Bani Israel ini. Jadi paling lelah. Termasuk Nabi Isa terakhir, sampai nabi ini salib nih, coba gantong nih, arak ke lebih durhaka dibandingkan dengan umat si gantong nih nabi sendiri, coba. Begitu pula dengan Nabi Daud. Wah lelah himuni, wah dengan segala cara. Jadi mereka melakukan pembunuhan para nabi. Jadi paling pedas misalnya ketika zaman Nabi Musa, mulai setiap nabi ini umatnya itu diberikan 1 hari yang istimewa untuk beribadah, yaitu hari Jumat. Nah, Bani Israel zaman Nabi Musa ngendang ya Nabi Musa dendewah dengan berbagai alasan dendewah jadi Jumat. Sabtu beang itu hari khusus untuk beribadah. Jadi awalnya si Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dirubah dari hari Jumat ibadahnya menjadi hari Sabt. Jadi dalam Al-Qur'an disebut yauma sabtihim syurra'an, hari Sabtu jadi hari ibadahnya. Nah, karena itu pada hari Sabtu setelah turun syariat Nabi Musa untuk dijadikan sebagai hari mulia, mara itu hari Jumat ndarak dengan sugol begawian, ndarak dengan ngumbe-ngumbe, ndarak khusus untuk beribadah.
Nah yang luar biasa, arak lek samping Laut Merah, arak satu laut khusus. Nah tono takne luwek ikan-ikan isi mokoh-mokoh wah seger. Nah sugul empak-empak ino khusus lek hari Sabtu, karena berjalan waktu beribadah lek jelo Sabtu kan Sabtu dang kosong, darat dan gengguye. Nah tono takne kumpul empak-empak ini. Nah sementara mayoritas waktu ino nelayan doang. Nah pas nesugul nelayan untuk cari ikan lek Senin kecuali Sabtu, begak doang lelah ne tempat ndek ne mau. Ya berat lelah ya, panasan, lelah hujan panas ya marat. Padahal itulah lek mas bagi mungkin kurang lebih. Nah jadi lelah me tempat ndek mau. Ya rempak ini kumpul lek Sabtu doang. Jadi kan selama bertahun-tahun merasakan ikan ini juga punya insting. Ternyata Sabtu doang darat dengan gorak balenteng. Sabtu doang tanda kumpul. Nah karena sudah mengalami hal seperti ini, sulit mencari ikan di luar hari Sabtu, maka suatu hari kumpul ya. Lah Sabtu doang tanda luek empat-empat ini kan. Sabtu nak tengok boneng nak tersugul jul Sabtu hang dan dia beribadah. Soalnya namun dengan susah itu berusaha. Nah jadi ide yang keluar dari satu orang itu diiyakan oleh Bani Israel ini. Sabtu tak lima tempat jerak ia beribadah. Hanya satu dua yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini sisi inggongnya dalam Al-Quran. Was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Jadi tanya mereka tentang Bani Israel. Allati kanat hadiratal bahr, yang ada di samping laut. Jadi ya'duna fis sabti, ketika mereka sudah melakukan sesuatu yang melampaui batas pada hari Sabtu. Nah sini sugul mancing nelayan. Ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'an. Jadi ketika mereka didatangi pada hari Sabtu itu, ikan-ikan syurra'an yang mengapung tono tak berkedak berjorak empat-empat ini. Yaumala ta'tihim yauma sabtihim, yauma la ta'tihim yauma sabtihim. Ketika di luar hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak muncul. Nah jadi Sabtu doang merokat seberuk ini. Nah jadi ini awal pelanggaran Bani Israel yang dilakukan Bani Israel terhadap kemuliaan hari Sabtu. Jadi larang nendek nemele sampai tu datanglah muncul Nabi Daud melakukan pelarangan nendek nemele semestanya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qaradatan khasiin. Jadi rubahnya wajah mereka dengan doa Nabi Daud alaihi salam sehingga mereka berubah menjadi qiradah, kera. Sekenal Nabi Musa, Nabi Isa, jadi didoakan mereka sehingga saking durhakan dirubahlah wajah mereka menjadi wajah babi. Nah, jadi si dua nabi ini paling lelah menghadapin Bani Israel di antara nabi-nabi Bani Israel yang pernah disebut ini ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Nah, ini kebiasaan mereka sehingga mereka dilaknat, dikutuk. Kumbekna Bani Israel itu dikutuk. Karakter mereka yang paling jelas ini. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka semua la yatanahawna an munkar. Tidak ada yang saling urus, tidak ada yang saling melarang ketika melakukan kemungkaran. Pokoknya saling pantau wahai, sehingga kemungkaran ya sudah, lakukan aja semaunya sepuasnya. Darat dengan pedesan melarang. Labi sama kanu yaf'alun. Nah, jadi melihat ini oleh Allah Subhanahu wa taala jadi lam letana lam lil qasam. Seolah-olah uqsimu. Jadi saya bersumpah dengan Allah bi sama kanu yaf'alun. Alangkah buruknya apa yang mereka lakukan. Nah, jadi ini kaitannya beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi maaf-maaf lamun membiarkan kemungkaran tedok ite
Jadi di samping Rasulullah ngaranin itu syaitanul akhras, itulah setan yang bisu. Maka karakter ini seolah-olah kita menyerupai karakter orang-orang Bani Israel. Nah ini yang sangat mengerikan. Jadi la yatanahawna an munkar fa'alu. Mereka sama sekali tidak saling urus, tidak saling melarang ketika ada yang melakukan kemungkaran. Wa qala ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 29 Allah berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa' falyu'min wa man syaa' falyakfur. Katakanlah wahai Muhammad, al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa' falyu'min, barang siapa yang ingin maka silahkan dia beriman. Wa man syaa' falyakfur, barang siapa yang ingin juga silahkan dia kafir. Kalau mau kafir ya silahkan jadi kafir. Kalau mau beriman silahkan beriman. Nah ini ayat ini bukan litakhyir, bukan Allah memberikan pilihan. Mungkin mau memilih beriman, mau memilih kafir ya kafir, bukan pilihan. Tetapi ini aran litahdid, ancaman. Nah, jadi mara itu saking bosan ya. Lah mau memilih pehjemel kegawe. Nah jadi kalimat ini litahdid bahasa Arab. Jadi ancaman ya. Wa qala ta'ala fasda bima tu'mar. Nah ini perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Fasda bima tu'mar. Jadi lakukanlah secara terang-terangan, ijhar maksudnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan, lakukan secara terang-terangan. Ayat yang terakhir Al-A'raf 165. Wa qala ta'ala anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Kami selamatkan orang-orang yang melarang kejahatan. Wa akhadna alladhina zalamu, dan kami timpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim, dia tidak peduli, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ada kemungkaran dia diam. Ini karena zalamu. Kami akan timpakan bi'adzabin ba'isin, ay bi'adzabin syadid. Kami timpakan dia azab yang sangat dahsyat, yang sangat pedih. Bima kanu yafsukun, terhadap kefasikan yang mereka lakukan. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang bab ini, amar ma'ruf nahi mungkar, itu banyak sekali, ma'lumatun, dan sudah dimaklumi. Kita beralih ke hadis. Masih ada. Karena kelompak sikit. Khudhil afwa. Al-A'raf 199. Wa qala ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa. Jadi nomor terulai kali ayat pertama. Berikanlah maaf. Kemudian wa'mur bil 'urfi, perintahkan untuk melakukan yang ma'ruf. Wa a'rid 'anil jahilin, dan jauhilah, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Nah ini Al-A'raf 199 ini termasuk teknik berdakwah, menyampaikan kebenaran dan cara melarang kemungkaran. Jadi melarang kemungkaran terutama ini bukan sesuatu yang ringan, bahkan jauh lebih berat dibandingkan dengan sekedar mengajak kepada kebaikan. Hampir-hampir mentajak dengan tiba kebaikan darat resiko. Tapi kalau sudah berbicara tentang melarang kemungkaran, seringkali berakibat fatal. Kadang bersual, kadang perang bahkan. Ya lamun tengajak dengan kepada kebaikan, mungkin sekedar dinolak selesai. Nah, tapi melarang orang untuk melakukan kemungkaran seringkali berakibat marak sebru ino, lawannya, besual.
dan macam-macam. Nah, karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita khudhil afwa. Jadi terutama dengan berdakwah, berikanlah maaf, berlapang dadalah. Ini memang arahnya tidak Nabi yang ketika menyebarkan. Nah, yang kedua barulah wa'mur bil 'urfi, perintahkan kepada yang ma'ruf, dan yang terakhir yang ketiga adalah wa'arid 'anil jahilin, kepada orang yang bodoh. Maksudnya orang bodoh tadi dengan sinyalerin, a'rid, berpaling saja, jauhi sudah, tidak usah pedulikan. Nah, di antara asbabun nuzul ayat ini disebutkan bahwa Rasulullah ini menerapkan khudil afwa, memberikan maaf ini tidak tanggung-tanggung selama 10 tahun ketika beliau menyebarkan Islam di Mekah sebelum hijrah, 10 tahun. Jadi dalam sejarah bahkan terkenal tusiannya Nabi ente dihadapi dengan senyum. Bahkan sempat dilempar le Taif, le Yathrib, sampai kan arak terik gigi Nabi ente le Taif. Jadi sampai-sampai 2 malaikat menawarkan diri, nah wahai Muhammad, ijinang itu ngangkat gunung ini setimpakan ke penduduk itu supaya rata dengan tanah. Tapi apa jawab Rasulullah? Jadi bahkan kebalik, didoakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi berikan hidayah kepada mereka sebab mereka itu tidak tahu. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, saya walaupun engkau tidak beriman, tapi saya berharap akan keluar dari rahim mereka nanti man ya'budullah, ada orang-orang atau keturunan mereka yang bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Nah, kumbeknya apa disuruh itu menerapkan khudil afwa pertama. Karena boleh jadi orang yang Rasulullah ini yang dihadapi ini adalah orang yang belum tahu, dengan tidak mengerti. Pede lah itu mesti ngeno. Jadi ketika menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, ngelarang dengan melakukan kemungkaran, jadi mungkin agak berat lah itu telawan marah sebelum berikan maaf, berlapang dada, sabar. Boleh jadi mereka melakukan seperti itu karena tidak tahu, atau boleh jadi yang kedua mereka seperti itu tidak pernah disentuh dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan, tersili. Nah, ini sebenarnya kurang bagus. Yassiru wa la tu'assiru, berikan kemudahan, jangan dipersulit. Kan timek telek zaman modern ngene. Boleh jadi ada sebagian di antara kita yang belum sempat tersentuh oleh dakwah, entah dengan alasan apapun ini. Dalam artian dakwah yang manis, yang menyejukkan, sehingga kadang-kadang berontak. Nah, menghadapi orang-orang seperti ini, jadi sebagian masyarakat yang seperti ini, terapkan khudil afwa, berikan maaf, lakukan dan sabar, lemah lembut. Nah, setelah itu kita lakukan, barulah yang kedua, wa'mur bil 'urf. Bahkan si kedua ini, kata-kata wa'mur bil 'urf dalam ayat yang lain lakukan dengan keras, kebalikan ya kalau pertama. 10 tahun ini tidak main-main, bukan waktu yang singkat. Bahkan dalam surat lain, ya ayyuhan nabi jahidil kufar waghluz alaihim. Jadi berjihadlah, bersungguh-sungguh melawan orang-orang kafir, waghluz alaihim, tegas, keras kepada mereka. Kebalikan kan cara pertama. Nah, kenapa diperintahkan Nabi seperti itu? Wah lelah, misalnya Nabi wahbiang kesempatan sangat luar biasa. Nah, jadi apa disuruh keras kompeknya, wah ngeyel marah bahasa Jawa, wah nyelerin, wah. Nah, ini wajar. Nah, jadi harus bisa dibedakan arak dengan gawe kemungkaran karena dia tahu. Nah, caranya bagus-bagus. Tapi ada yang melakukan kemungkaran karena hobi, nyelerin, berbeda. Nah, sangat pantas si kedua ini diterapkan si model-model FPI. Jadi tidak salah, persis. Waqludz alaihim, balaknya sekali dua kali tidak meleh, telu kali tidak meleh. Nah, salah satu cara waqludz alaihim persis yang diterapkan di zaman Rasul. Lamun girang minum bayat paling minumannya ancurang. Nah, seperti itu yang dilakukan. Maka tidak berlebihan cara-cara yang ditempuh oleh model-model FPI ini. Jadi harus berimbang, arak dengan si lemah lembut caranya. Arak si perlu tegas seperti ini. Nah, lamun menuang kuna ndek mele doang, tempuh yang ketiga. Wa a'rid
anil jahilin. Udah, ndak usah dihiraukan. Wah rumui. Jadi malah kena yang kuning sampai kerasin ndak mele dah. Udah. Bahasa kasar no, peduli amat. Ngombe mele ne. Ini kena faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mun mele beriman wah ke. Lamun mele kafir wah ke. Cuma bahasa Al-Qur'an berikutnya inna a'tadna apa lanjutannya surat Al-Kahfi lil kafirin naran ahata bihim suradiquha. Cuma lamun kafir, lamun zalim, ne a'tadna lil kafirin nara. Saya sudah siapkan dia meja kursinya di neraka. Hadis yang pertama. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Hadis ini bersumber dari seorang sahabat yaitu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran. Ini hafal seliput hadis ini. Man ra'a minkum munkaran. Siapapun yang mengetahui ada kemungkaran. Jadi ra'a latana ra'a ilmiah harana. Bukan berarti melihat, tetapi mengetahui. Nah, sebab lamun tarane melihat, barang siapa yang melihat kemungkaran. Jadi lamun dengan sendet negite kemungkaran, walaupun tahu ndak dengan ngombe. Bukan, yang dimaksudkan ra'a di sini alimah, mengetahui. Barang siapa yang mengetahui ada kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dirubah, dihentikan kemungkaran itu dengan tangannya. Nah, gimana sebelum ini lamun nginem baitian ya botolnya. Nah, itu penafsiran para imam, para ahli tafsir. Cuma ada sebagian kecil ulama yang menafsirkan yang dimaksudkan dengan biyadihi itu adalah kekuasaan, marah pemerintah. Tapi yang kuat itu bukan polisi ngene. Benar juga, tetapi yang lebih kuat itu adalah selepuk teh ini kene. Falyughayyirhu biyadihi. Rubah, hentikan dengan tangan. Artinya cegah ya. Dengan perbuatan. Ngumbe jangan kon ngelarang ya. Nah, ini kene falyughayyirhu biyadihi. Apakah dengan mendatangi tempat-tempat yang mereka kerumuni untuk melakukan maksiat, termasuk biyadihi. Marakun polisi melakukan razia. Itu hendak seleput itu bukan polisi itu yang melakukan razia juga penting. Nah, ini kenene falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan tangan, fa bilisani. Jadi dengan lisan, nasihat. Cuma nasihat ini setelah kita mencoba. Nah, jadi kata-kata fa illam yastati' kalau tidak mampu, mbela kan tahu diri kita tidak mampu. Kita coba dulu. Ndak tebau langsung ndak mampu lamun langsung ini. Cukup dengan nasihat. Ndak bisa. Kemampuan ini tahu teh diri ndak tebau atau ndak mampu dengan melakukan uji coba dulu. Kita coba doang. Bahkan ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, apa kata Rasulullah, ala di dalamnya fa illam yastati' ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza alimahu. Ingatlah, tidak boleh sampai seseorang itu yamna'anna, terhalang untuk melakukan dakwah atau melarang kemungkaran, haibatun nas, gara-gara dia takut kepada orang. Dia mandope wah takut bejulu bahasan lah ndak tereni girang lawan dengan misalnya. Dan tidak tahu ini menurut Rasulullah, la yamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaq. Tidak boleh dia sampai itu yang menghalangi dia untuk melakukan atau mengucapkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran. Idza alimahu, kalau dia sudah tahu ada kemungkaran. Jangan harus dicoba dulu. Nah, jadi lamun ndak tahu, ndak mampu coba tan ndak mampu ngadu tangan langsung, maksudnya langsung turun tangan, fa bilisani. Berikan dia nasihat-nasihat yang baik.
Nah, nasihat yang baik ini ajarnya itu Rasulullah. Dalam salah satu pernyataan beliau, pengen Nabi ente, nahnu ma'asyaral anbiya umirna an nuhadditsan nas ala qadri uqulihim. Kami para nabi ini diajar oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an nuhadditsan nas ala qadri uqulihim. Ngajak orang lain itu kepada kebenaran ini nuhaddits. Jadi ngajak ngomong, maksudnya berdakwah ala qadri uqulihim, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, jadi ini juga termasuk para dai, guru, para khatib perlu diperhatikan ini. Jadi ungkat para ulama mengajak sayitenya teh. Kan masyarakat ini sangat bervariasi. Arak dengan sumber pendidikan, arak dengan sistemnya berpendidikan, arak dengan toa, arak bajang, arak beci. Jadi beda doang karakter barang kemampuannya. Harus betul-betul diperhatikan. Jadi ndaknya sekik bahasane ngenu dengan toa marak biasa kena beci. Ya ndak mungkin berhasil dakwahnya. Atau nyuruh dengan beci marak biasa marak dengan toa. Itarolah misalnya ten nejak anak-anak jarin teh seperti dendek bahasa teh marak bahasa dengan toa tesili, bahkan zaman Rasulullah santar senelarang itu main pukul misalnya. Nah, ini berarti kita menggunakan cara-cara yang harus diterapkan kepada orang tua. Nah, lamun salah ini bahkan fatal akibatnya, sampai-sampai mendengar hadis ini apa yang Sayyidina Ali. Jadi hadithun nas ala qadri uqulihim aturiduna an yukadzibullaha wa rasulah. Jadi harus mengajak orang itu sesuai dengan kemampuan mereka menerima. Kalau tidak, aturiduna an yukadzibullaha wa rasulah. Apakah kalian ingin nanti akibatnya dia akan mendustakan Allah dan mendustakan Rasul? Nah, ini berisiko banget. Nah, Kak, lama terjadi terutama seorang dai. Jadi harus pandai-pandai mengemas, bahasan teh harus manis, menyejukkan. Nah, sebab lamun tepeleh ndek itu salah, terutama si tepelegi dengan non muslim. Yang dicaci, yang dicela itu nanti Allah barang Rasul. Oh, ngene Islam ini garam, sangar, tidak bersahabat. Nah, jadi berdasarkan pernyataan Rasulullah ini, sebagian dai misalnya tidak salah kalau mungkin humor sekeji. Yang penting tak niatnya untuk ngelucuan. Humor sekeji bagus lah. Jadi bagaimana kita menampilkan ajaran Islam itu sejuk. Merokat bahasa Rasulullah ini. Basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar-kabar yang menggembirakan, menyejukkan. Wala tunaffiru. Jangan bikin mereka lari. Merokat seperti ini. Aturiduan an yukadziballaha wa rasulah. Karena nanti yang menjadi sasaran bukan itu para dai ini. Islam yang menjadi sasaran Allah dan Rasulnya. Oh, ini Islam ini kan keras, sangar. Coba perhatikan. Salah cara dakwah marah ISIS misalnya. Yang dituding salah itu bukan ISIS-nya, tapi Islam teroris. Nah, jadi ini perlu hati-hati. Nah, yang terakhir, fa illam yastati, kalau tidak mampu dengan lisan nyampaikan nasihat, mungkin ada keterbatasan, fa biqalbi, maka hendaklah dia melalui hati. Apa maksudnya melalui hati? Atik dalam angan tinggi kemungkaran gedak kita. Ndak tetedok. Jadi gedak barang berniat, suatu saat lamun kemudian kemampuan kelarang secara langsung. Ini karena ndak tebau misalnya, karena ada keterbatasan apapun alasannya, lego ndak sampai tetedok sama sekali. Dalam angan atau tergedak ndak kusuke pokoknya kemungkaran ini. Dan diiringi dengan doa lebih bagus lagi. Semoga Allah suatu saat memberikan dia hidayah. Nah, lamun tetedok, sepakat ulama mengatakan pada saat kita diam ada dua alasan. Diam tene setuju lek kemungkaran, atau diam tendek setuju lagu itu cuek. Nah, lamun pertama lamun tetedok, keluar kita dari Islam. Karena kita termasuk menghalalkan yang haram. Ya, terdoa dengan kayak hobi ini. Nah, ini berbahaya. Jangan sampai penyugulang kalimat-kalimat karena itu demen nilai maksiat. Sama kata para ulama, seolah-olah kita menghalalkan yang haram. Nah, yang kedua boleh jadi ini yang terbanyak. Tedok itu karena cuek, tidak peduli. Nah, lamun ini tedok itu pada saat itu berarti iman kita kosong sama sekali. Nah, ini yang kita khawatirkan. Lek tedok itu bukan berarti tersugul kali Islam, bukan. Pas tedok ini berarti kita sedang kosong dari iman. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Na'udzu bika min hadhihi al-arba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.